Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita sangat bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan pun sampai saat ini kita masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab pelayanan kita. Mengawali semua itu, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena tuntunan dan penyertaan-Mu, maka kami dapat menikmati kehidupan sampai saat ini. Ketika kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, Tuhan menolong kami. Kami diberikan pengertian. Kami bisa memahami setiap kehendak Tuhan lewat kebenaran firman di saat ini. Tuhan juga senantiasa menolong kami semua, sehingga kebenaran firman akan tetap terus menguatkan bagi kami semua dalam kami menjalani akan setiap hari-hari hidup kami. Menolong hamba-Mu pada saat ini Tuhan, sehingga kebenaran firman benar-benar tersampaikan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan di saat ini. Kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Markus, pasal 14. Secara khusus kita akan merenungkan di ayatnya yang ke-49. Jadi dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-49. Saya membacakan di saat ini. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan di saat ini kita merenungkan bersama-sama dalam perenungan harian keluarga yang diberi judul Sang Guru Agung. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan yang memungkinkan kita boleh berada di saat ini. Profesi sebagai seorang guru sangat strategis untuk menentukan keberhasilan anak didik di kemudian hari. Ia harus berkorban waktu, tenaga, bahkan terkadang biaya guna menopang tugas dan tanggung jawabnya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ketika anak didik sukses, muncul ungkapan siapa dulu orang tuanya. Sebaliknya ketika anak menghadapi masalah, bahkan gagal, muncul ungkapan siapa gurunya di sekolah. Seorang guru banyak diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Tetapi semua itu terbayar lunas ketika melihat anak didiknya berhasil. Nah, Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Guru Agung. Ia memberi pengajaran tentang kerajaan sorga. Sudah ada di tengah-tengah dunia ini, ia menyatakan sendiri kasih dan kemurahan Tuhan Allah bagi umat manusia. Ia begitu serius
mengajar banyak orang. Hal itu tertulis dari bagian firman hari ini. Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah. Yesus Kristus setiap hari dapat ditemui di bait Allah. Ia mengajar orang untuk memahami kuasa dan kasih Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, totalitas pemberian diri sebagai guru agung tanpa mengeluh atau berkeluh kesah. Ia ingin menanamkan banyak hal baik kepada murid-muridnya, juga kepada orang-orang banyak yang ingin mendengar tentang pengajarannya. Pengajar yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Pengajaran Yesus Kristus sangat luar biasa dan mempengaruhi banyak orang. Tetapi justru membuat para imam dan ahli-ahli Taurat ingin menyingkirkannya dengan berbagai cara. Karya agung Yesus Kristus sebagai Sang Guru dilaksanakannya dengan sepenuh hati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perenungan hari ini mengajarkan kita untuk mampu menghargai setiap profesi yang Tuhan Allah anugerahkan, sekaligus mendayagunakan potensi atau talenta yang ada pada kita untuk digunakan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Allah. Belajarlah dari kesetiaan Tuhan Yesus Kristus yang setiap hari pergi ke bait suci untuk mengajar. Kita pun hendaknya setia, rajin dan tekun melakukan pekerjaan dan tanggung jawab pelayanan. Tetaplah yakin bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah senantiasa melindungi dan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalani apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab. Pastinya Tuhan Yesus akan tetap terus memampukan kita, menguatkan kita dalam kita melaksanakan apa yang diamanatkan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini. Tetapi kami tetap terus minta pertolongan daripada Tuhan, untuk bagaimana kami dimampukan melakukan setiap kehendak Tuhan lewat kebenaran firman yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kebenaran firman memotivasi kami terus untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kekala Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.